Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita semua boleh ada sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Gilbert Marlisa yang bertugas sebagai moderator pada presentasi materi hoax atau berita yang tidak sebenarnya. Adapun anggota kelompok saya yang pertama, Yuyun R. Abbas sebagai pemateri pertama, Julham sebagai pemateri kedua, Wa Aswim sebagai pemateri ketiga, Iksan sebagai pemateri keempat, Arsi sebagai pemateri kelima, Tiara sebagai pemateri keenam, Sion sebagai pemateri ketujuh, dan yang terakhir Karin Titiheru sebagai pemateri yang kedelapan. Baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemberian materi. Sejarah istilah hoax. Yang pertama, menurut Linda Walsh dalam buku berjudul Science Against Science, istilah hoax atau kabar bohong merupakan istilah dari bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Kemudian, asal kata hoax diyakini ada sejak beberapa ratus tahun sebelumnya, yakni hokus dari mantra hokus pokus, frasa yang kerap disebut oleh para pesulap, serupa dengan simsalabim. Next, kata hoax berasal dari hokus pokus, yang aslinya adalah bahasa Latin hoax ex corpus. Artinya ini adalah tubuh. Kata ini biasa digunakan penipu untuk mengklaim sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Kata hoax sendiri dari bahasa Inggris yang artinya berita palsu. Hoax atau berita palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita tersebut tahu bahwa berita tersebut ialah palsu. Jadi, hoax adalah berita yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya bohong. Next, hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax ialah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Adapun ciri-ciri hoax seperti berita mengakibatkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian. Sumber berita tidak jelas. Isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Seringkali bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Judul dan pengantarnya provokatif, minta supaya di-share atau diviralkan. Manipulasi foto dan ketenangannya. Dismiss dan disinformasi, satire dan parodi. Tidak ada niat untuk merugikan namun berpotensi untuk mengelabui. 2. Konten yang menyesatkan, penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. 3. Konten tiruan, ketika sebuah sumber asli ditiru. 4. Konten palsu. Konten palsu 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. 5. Koneksi yang salah, ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. 6. Konten yang salah, ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. 7. Konten yang dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu. Dan saluran hoax. Sosial media 92,4%, aplikasi chatting 62,80%, situs web 34,90%, televisi 8,70%, media cetak
5,0%, email 3,10%, radio 0%. Hoax yang sering diterima, tulisan 62,10%, gambar 37,50%, video 0,40%. Dampak dari berita hoax. Yang pertama, menyita waktu, tenaga, dan kuota. Sedangkan yang kedua, memicu perpecahan dan pertikaian. Ketiga, menurunkan reputasi pihak yang dirugikan. Keempat, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Yang kelima, menjadikan fakta tidak lagi bisa dipercaya. Undang-undang dari dampak berita hoax yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal 28 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Cara identifikasi berita hoax. Yang pertama, judul yang provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Yang kelima, aktif dalam media diskusi dan forum anti hoax yang terdapat dalam Facebook dan Twitter. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak belakangan ini terkait vaksin COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia angkat bicara dan menyatakan bahwa penyakit gagal atau gangguan ginjal akut pada anak tidak ada kaitannya dengan vaksinasi COVID-19. Hal tersebut lantaran kebanyakan pasien yang terkena gangguan ginjal akut merupakan anak berusia 1-5 tahun, yang mana belum mendapatkan jatah vaksinasi COVID-19. Dilansir dari liputan6.com, juru bicara Kemenkes Republik Dr. Muhammad Syahril menjelaskan pemeriksaan laboratorium dan penyebab pasti dari gangguan ginjal akut masih terus dilakukan. Saat ini Kemenkes bersama tim tengah melakukan penyelidikan epidemiologi kepada masyarakat. Tim akan menanyakan berbagai jenis obat-obatan yang dikonsumsi maupun penyakit yang pernah diderita 10 hari sebelum masuk rumah sakit atau sakit. Harapannya hasilnya bisa segera kami dapatkan sebagai informasi untuk penanganan selanjutnya, ujar Syahril. Demikian presentasi kelompok kami tentang berita hoax atau berita yang tidak sebenarnya. Kesimpulannya dari materi yang kami sampaikan yaitu yang pertama, banyaklah membaca. Kemudian yang kedua, orang paling rentan menjadi korban hoax adalah orang yang jarang mengkonsumsi berita. Yang ketiga yaitu baca dengan teliti dulu berita yang kurang jelas. Kemudian yang keempat, jangan share berita tanpa membaca sepenuhnya berita itu. Terima kasih.